Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa. Eh, saya mahasiswa sastra Inggris ingin tahun 2023. Ini adalah tugas saya yang ketiga ya, tugas diskusi yang ketiga. Dan tugas diskusi yang ketiga, mata kuliah Tata Bahasa Indonesia dan Komposisi. Di sini saya akan memaparkan materi terkait mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi, seperti yang ditugaskan oleh tutor. Yang pertama, bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga identitas nasional, simbol persatuan, dan warisan budaya yang telah mengikat bangsa sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Tapi di era globalisasi ini, sekarang penggunaan bahasa Indonesia sedikit berkurang karena menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tantangan dari bahasa asing, yaitu mencampurnya bahasa asing melalui teknologi media sosial ya, khususnya Instagram, Reels, TikTok, dari pendidikan, dari dunia pekerjaan juga ya. Itu banyak menggunakan bahasa Inggris karena perusahaan-perusahaannya berasal dari luar negeri ya. Ini sangat disayangkan ya, karena sebagai orang Indonesia kita harus mempertahankan bahasa Indonesia, kita harus menggunakan bahasa kita setiap hari, meskipun itu di lingkungan kantor misalnya, dan lingkungan-lingkungan yang lainnya yang kita hadapi setiap hari. Bahasa Indonesia memiliki peran strategis baik secara nasional maupun internasional, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai forum internasional yang kini mulai menjadikannya bahasa resmi, salah satunya dalam acara AICIS. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa isi, yaitu ada alasan, ada kendala, dan yang lainnya. Hanya ada 3 ya yang akan saya sampaikan. 1. Alasan mengapa bahasa Indonesia perlu dipertahankan. Pertama, bahasa Indonesia adalah identitas dan pemersatu bangsa. Tanpa bahasa Indonesia, kita tidak akan bisa merdeka, karena satu bangsa harus mempunyai satu bahasa. Meskipun ada berbagai suku yang memiliki beragam bahasa, tapi kita harus mempunyai satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia untuk negara Indonesia. Kedua, bahasa Indonesia memiliki posisi hukum yang kuat dalam berbagai regulasi seperti UUD 1945, Pasal 36, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, hingga Perpres Nomor 63 Tahun 2019, bahwa Indonesia diwajibkan dalam forum nasional maupun internasional di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Yang ketiga, bahasa Indonesia kini semakin dikenal di dunia internasional melalui acara yang tadi ya, AICIS. Pemerintah dan tokoh nasional yang datang ke sana menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam mempresentasikan acara-acara yang akan diselenggarakan oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan diplomasi budaya sekaligus alat untuk membangun peradaban global yang lebih moderat dan humanis. Yang kedua, kendala yang dihadapi dalam mempertahankan bahasa Indonesia. Meskipun berkembang pesat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh bahasa asing yang kuat. Pengaruh bahasa asing yang kuat dapat melunturkan
peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu bisa di apa namanya, penyebabnya itu bisa berasal dari media sosial terutama ya, kemudian film, poster, dan yang lainnya. Yang kedua, kecenderungan generasi muda untuk lebih bangga menggunakan bahasa asing. Tentu kita sebagai generasi muda, terutama saya ya, mahasiswa bahasa sastra Inggris, saya bangga bisa bahasa Inggris. Walaupun masih belajar, saya bangga bisa bahasa Inggris. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saya harus tetap menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama saya dan bahasa sehari-hari saya. Kemudian yang ketiga, kurangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Nah, ini sangat memprihatinkan ya, sekarang bahasa Indonesia tuh. Kalau di bahasa Inggris tuh ada slang ya. Slang itu kayak kata apa ya? Kata mix lah, campuran gitu. Nah, sekarang di bahasa Indonesia pun seperti itu ya. Hmm, apa namanya? Banyak slangnya gitu bahasa Indonesia tuh, jadi tidak murni seperti yang dulu kita, seperti tahun 2000 ke bawah atau 2000 awal. Itu bahasa Indonesia masih bagus ya, terutama guru-guru yang mengajar bahasa Indonesianya mantap sekali, tutor pun mantap, bahasa Indonesia keren, layak sekali jadi tutor ya. Terus yang keempat, minimnya literasi bahasa, sehingga banyak orang kurang peka terhadap kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang santun dan baku ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, langkah-langkah konkret mempertahankan bahasa Indonesia. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari. Tentu kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar ya dalam komunikasi kita, terutama kepada orang tua, kepada teman, kepada sahabat, kepada orang lain, agar kita terlihat sopan ya, dan tidak agar kita terlihat sopan dan tidak kesannya tidak menghargai mereka gitu yang lawan bicara kita. Kemudian meningkatkan literasi bahasa sangat penting bagi mempertahankan bahasa Indonesia ya, terutama kita harus uh, mengajarkan adik-adik kita yang di SD, SMP, dan SMA untuk sering membaca buku-buku yang bermuat di dalamnya tuh ada kata-kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian mengutamakan bahasa Indonesia di ruang formal dan publik area. Ya, kita harus bangga ya, kita harus menggunakan bahasa Indonesia itu setiap hari di ruang publik maupun di ruang yang formal seperti rapat, presentasi seperti ini. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentu saja. 4. Membuat konten kreatif berbahasa Indonesia. Nah, sekarang kan banyak yang dari TikTok, Reels kayak begitu-gitu ya. Kita harus pakailah bahasa Indonesia, jangan terlalu menggunakan bahasa asing kebanyakannya. Terus yang nomor 5, meningkatkan kebanggaan nasional. Tentu saja sebagai warga Indonesia ya, kita harus bangga. Kita pasti bangga kita bisa apa namanya? Bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi kita bisa memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional, agar Indonesia lebih dikenal lagi sebagai negara yang baik, negara yang sopan santun, dan negara yang punya beragam bahasa daerah, tapi semua itu disatukan dengan bahasa Indonesia. Terus yang keenam, bahasa Indonesia mengajarkan kepada orang asing. Kita harus maksudnya kita harus mengajarkan bahasa Indonesia ini kepada orang asing. Jadi misalnya ada turis datang ke Indonesia, kita jangan pakai bahasa Indonesia, kita harus menggunakan bahasa asing. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai penghubung antara kita dan si orang asing itu, turis itu. Kita jangan menggunakan bahasa asing. Jadi ketika dia ngomong bahasa asalnya, yang pertama kita harus menggunakan bahasa asalnya kalau kita bisa, dan jika kita tidak bisa, kita tidak apa-apa kok bila kita menggunakan bahasa Indonesia, karena mereka pun akan belajar, ternyata itu bahasa Indonesia ya kan? Seperti itu misalnya. Terus yang ketujuh, mendukung program pemerintah seperti BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, dan kegiatan Bulan Bahasa.
yang seperti itu biasanya terjadi di pulau-pulau yang sering dikunjungi turis ya, seperti Bali, apa Raja Ampat di Papua sana dan Lombok. Dengan langkah-langkah itu, dengan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, saya harap bahasa Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi berkembang sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi dan diplomasi internasional ke depannya. Semoga ya. Amin. Kemungkinan sekian lah, kemungkinan itu saja yang hanya yang dapat yang kemungkinan itu saja yang dapat saya sampaikan kepada tutor ya. Mohon maaf bila saya apa namanya ngomongnya masih belibet ya. Karena saya pekerjaannya tidak karena pekerjaan saya di belakang layar ya, jadi jarang bertemu orang, jadi ngomongnya agak kaku gitu ternyata. Sebagai kesimpulan, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai identitas bangsa, alat pemersatu, dan sarana pembangun peradaban dunia. Tantangan globalisasi memang besar, tetapi dapat kita hadapi melalui komitmen bersama untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia ya. Mari kita menjaga dan menggunakan dan Mari kita menjaga, menggunakan dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan diplomasi internasional seperti yang tadi kita sebutkan. Dengan penuh rasa bangga, kita jadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan tamu yang terhormat di negara lain. Jadi kita sebisa mungkin kita jadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa yang apa ya, internasional lah, misal kayak seperti bahasa Inggris gitu. Jadi bila ada turis datang ke Indonesia, mereka lah yang harusnya bisa bahasa Indonesia, bukan kita yang harus bisa bahasa asing. Sekian uh, tugas tutor dari saya. Selebihnya mohon maaf ya bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.